terkemuka dia. Gitu. Jadi kalau dikatakan gini, kenapa bukan ada Musa atau Nabi Muhammadmu terkemuka di dunia? Loh, karena Nabi Muhammad dimuliakan oleh umatnya. Nabi Musa dimuliakan oleh umatnya. Untuk apa? Ibaratkan gini, Bang Juma ngutus saya ke Papua. Lalu ngutus Bang Handi ke Jawa. Dan ngutus Bang Kian ke Sumatera. Saya berhasil di Papua. Terus Bang Handi berhasil di Jawa. Bang Kian ditolak, dia bahkan mau dibunuh dia. Akhirnya Bang Juma bilang, orang Sumatera, kenapa kamu menolak Bang Kian? Ya, bahkan menghina, mau dibunuh, padahal dia itu sama seperti Handi tahta yang aku utus, ibaratkan gitu. Lalu orang bilang, Bang Juma, kenapa cuma Bang Kian Santang aja yang dipuji-puji sama engkau? Loh, karena hanya dia yang ditolak. Kalau tahta berhasil, ya untuk apa saya bilang gini, Papua, nasibnya tahta itu, ya loh, wong saya sudah bagus kok, sudah berhasil saya. Nah, tentu saja yang diingatkan itu orang Sumatera, karena dia yang menolak utusan Bang Juma, yaitu Bang Kian, padahal tiga-tiganya sama-sama utusan. Jadi kalau dibilang, kenapa cuma Bang Kian, Bang Juma, yang dikatakan, padahal Kian Santang ini juga mulia. Loh, kenapa bukan tahta? Loh, tahta udah berhasil dimuliakan oleh Papua. Bang Andi juga sama. Ya makanya dalam Al-Quran itu, karena Nabi Isa ini dilecehkan, ditolak, mau dibunuh oleh Sriwil, akhirnya oleh orang Islam, oleh Allah diberitahu, kenapa kamu Sriwil menolak utusanku? Padahal dia terkemuka, sama seperti nabi-nabi yang lain yang aku utus. Nah gitu. Jadi tidak ada Tuhan mengutus Tuhan ya Pak Ustadz? Ya tidak, karena utusan itu apa utusan itu? Manusia yang diberi wahyu, yang mana wahyu ini wajib disampaikan. Karena mempunyai kewajiban, berarti punya umat. Nabi Isa untuk Sriwil, Ali Imran 49. Nabi Muhammad untuk seluruh alam, Al-Furqan ayat 1. Kalau Nabi, manusia yang diberi wahyu tapi tidak wajib menyampaikan, maka tidak punya umat. Nabi Khidir gitu. Kenapa tidak ada umatnya? Karena Nabi dia bukan utusan. Nah kalau utusan pasti punya umat, karena punya kewajiban menyampaikan. Oke Pak Ustadz, kita sambut dulu nih Saudara Putra nih. Putra datang ke sini, ada yang mau disampaikan? Dibuka mic-nya Putra kalau mau bicara. Ya, shalom saudaraku. Ada yang mau ditanyakan tentang topik ini? Oke, terima kasih. Saya hanya sesuai tema saja, saudara. Tema apa yang Anda mau bahas? Kata Tuhan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Kata saudara, aku dan Bapa dua. Itu maksudnya gimana ya? Bisa dijelaskan nggak? Silakan dijelaskan Ustadz. Tata, Yesus dan Bapa dua atau satu? Jadi aku dan Bapa dua itu pertama Yohanes 5:26. Sama-sama mempunyai hidup masing-masing. Atau Yohanes 20:17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Kata-katamu pergi berarti kan dua. Ibaratkan gini, saya akan pergi kepada Bang Juma. Berarti saya dengan Bang Juma ini dua. Kan gitu. Aku akan pergi kepada abangku Bang Juma. Berarti saya dengan Bang Juma sosok yang berbeda. Ya kan mau pergi. Lalu kalau ditanya, Yesus ada di mana Bapakmu? Di langit. Matius 18:19. Matius 23 ayat 9. Kalau kamu meminta apapun itu, dua orang meminta kepadanya, maka permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di langit. Ya, berarti kan dua, berarti kan? Yesus dan Bapa dua. Gitu. Itu Putra, ada yang mau diluruskan? Kita Silakan. menyatakan tadi betul bang. Abang kan Yesus diutus, dia bersaksi aku dan Bapa adalah satu. Berarti dia berdoa kepada bapaknya, dan saudara berkata bapaknya dua. Itu di mana bapaknya dua? Saudara berdoa kepada bapak siapa lagi?
Nah, Bapa itu Bukan kan Bapak yang Bapa itu kan Tuhannya Yesus. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ada di mana Tuhan langit dan bumi itu? Di langit. Matius 18:19. Ibaratkan gini, saya kan punya Tuhan Allah. Lalu saya mengatakan, aku bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhan langit dan bumi. Berarti kan Allah itu Tuhanku. Sama seperti Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti kan dua kan? Bapa sebagai Tuhan, Matius 11:25, Yesus sebagai utusan, Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Nah itu. Iya, saudara. Saya percaya perkataan saudara. Dan Yesus berkata, aku datang bukan untuk orang yang tidak berdosa, melainkan orang yang berdosa, dan dia akan memberikan Sukron. Roh Kudus, gitu. Roh Kudus itu seperti apa, saudara? Roh Kudus itu kalau kita baca datanya, dia ini menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar. Coba Yohanes 16:12 ya. Atau gini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Coba, siapa ini? Dia menyampaikan loh. Apa yang dia sampaikan sesuai dengan apa yang dia dengar. Siapa sosok ini? Coba, terus apa yang didengar? Misal orang Kristen mengatakan ada Roh Kudus. Ingat ya, Roh Kudus di sini dia menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar. Pertanyaannya, apa yang dia sampaikan, apa isinya? Jangan-jangan ini cuma omong doang ini, tidak ada bukti ini. Yang dia ngomong tentang Bapa, macam dua Bapa ini di dalam Yohanes 8 ya, tentang keturunan Abraham yang berasal dari Allah dan keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Itu bapaknya ada dua. Emangnya ada manusia yang bukan berasal dari Allah? Ada nggak? Iya, ada. Siapa? Maksudnya yang tidak suci. Siapa itu yang tidak suci itu? Iya, saya nggak tahu, tidak bisa menuduh saya, sebab orang ada kejahatan dan kebaikan itu di situ kita bisa mengetahui orang yang baik yang berasal dari Allah dan orang yang tidak baik yang berasal dari Allah tapi tidak mengenal Bapa dari keturunan gitu. Salah, orang itu mau dia suci atau tidak ya tetap yang menciptakan itu Allah. Bahkan dalam Efesus 3 ayat 9, Wahyu 4 ayat 11, ya, di situ bahwasanya dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak berasal dari Allah, itu gak ada. Semuanya dia yang menciptakan. Jadi kalian ini melawan Bibelnya sendiri kalian ini. Mau ngomong Ya, apa? ada ayat Alkitab menyatakan begini Pak Ustadz, ada ayat Alkitab mengatakan janganlah kita mempersalahgunakan kasih karunia Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Itu kan satu ya, aku dan Bapa adalah satu gitu. Kenapa bisa jadi dua gitu? Saya juga aneh loh dengan teks ini. Kata-kata satu itu bukan satu oknum. Sama dengan gini loh, Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku. Dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Aku Bapa mereka satu. Bahkan di dalam Yohanes 14:20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Aku, kamu, Bapa satu. 1 Yohanes 1 ayat 4, 1 Yohanes 1 ayat 13. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Kamu di dalam Allah anak-anakku. Yohanes 17 ayat 14. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi data-data kayak gitu tuh banyak. Bukan hanya untuk ke Yesus satu itu, untuk ke mereka juga. Apakah mereka Tuhan juga karena satu dengan Bapa dengan Yesus?
Ya, jadi tidak gitu caranya itu. Kamu ini pakai satu data diklaim Tuhan, padahal data yang lain banyak. Yohanes 17:21, Yohanes 14:20, 1 Yohanes 1 ayat 4, 1 Yohanes 4:13. Di sini juga mereka satu dengan Bapa, dengan Yesus. Terus. Ya, saudara coba bisa menjelaskan tentang antikristus. Tadi saudara sudah bilang tahu tentang jalannya menuju kepada Bapa, dan menceritakan jalan menuju kepada Bapa, dan menceritakan tentang kerajaan sorga. Carilah dahulu kerajaan sorga dan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Coba saudara jelaskan tentang antikristus Ya, dan antikristus itu ya tadi sudah Kristen, jelaskan. antikristus. Antikristus itu Kristen. Arti antikristus itu apa? Tidak mengimani yang Yesus sampaikan. Berarti kan anti. Sama seperti umat Islam. Kalau umat Islam mentuhankan Nabi Muhammad, berarti anti Nabi Muhammad. Kalau umat Islam ya mengatakan Tuhan itu lebih dari satu, berarti anti Nabi Muhammad. Sama seperti Kristen ini anti Kristus. Karena Yesus mengenalkan Tuhan itu satu, Markus 12:29, enggak, Tuhan itu tiga. Kata Yesus, dia manusia menerima firman, Yohanes 12:50, Yohanes 17:8. Kata Kristen, enggak, kamu ini firman jadi manusia. Jadi antikristus itu Kristen. Karena mereka ini yang menyimpang ajaran, yang menyimpang dengan ajaran Yesus kan Kristen. Jadi Kristen ini kalau kita pakai Bible, 100% perusak ajaran Yesus. Baik. Bukan pengikut. Iya, saudara. Coba saudara baca ini. Saya tidak mengatakan sendiri ya. Saya bersaksi tentang Dia yang mengutus aku. Itu perkataan Tuhan Yesus. Kepada Dia yang mengutus aku. Ini tentang tema, saudara. Iya, bersaksi Iya. bahwa Dia yang mengutus Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan, utusan kan? Ya, kau percaya Yesus sebagai Dia yang diutus Bapa? Nah iya, memang umat Islam percaya bahwa Yesus utusannya Bapa. Berarti saudara Kristen? Loh ya enggak, yang kalau Kristen kan perusahaan ajaran Yesus, mengatakan Yesus Tuhan. Berarti antikristus si Kristen ini. Yang benar kan Yesus Di sini menceritakan tentang Bapa, saudara. Di sini keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah itu siapa itu? Ya semuanya berasal dari Allah. Emangnya ada manusia yang tidak berasal dari Allah? Ini Yesus ini keturunan. sama. Ini bukan saya yang mengatakan. Iya. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Oke. Allah itu. Oke, Yohanes yang kalau ada mengatakan. keturunan yang tidak berasal dari Allah, berasal dari siapa? Ya, berasal dari Bapak Abraham ya. Dari siapa? Berasal dari Bapak Abraham, nubuatan tentang Mesias. Ini. Saudara Anda pernah baca ini, perjanjian lama enggak? Anda ini keliru. Halo saudara. Saudara pernah baca perjanjian lama tentang keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah enggak? Gini bang, Anda kalau mau bahas Saudara hanya mencari tentang Yesus saja yang gini, diutus tak kasih supaya- tahu ya, tak kasih tahu dengan data. Ada dua manusia di zamannya Yesus ini yang Allah berikan anak. Padahal dua wanita ini mustahil punya anak. Tapi karena Allah kuasa diberikan. Pertama, seorang Elisabeth mandul, mustahil punya anak dia. Lukas 1 ayat 7. Yang kedua Maria, mustahil punya anak, kan dia perawan. Lukas 1:27. Maka caranya Allah memberi anak, Allah mengutus malaikat dulu kepada Elisabeth, Lukas 1 ayat 11. Kepada Maria, Lukas 1:26. Dan anak yang dilahirkan itu kenapa dipenuhi Roh Kudus? Dua-duanya. Elizabeth ya penuh dengan Roh Kudus, Lukas 1:15. Maryam sama, Lukas 1:35. Tapi Anda cuma fokus ke Yesus. Padahal Yesus dengan Yohanes ini sama-sama lahir dari wanita yang mustahil punya anak. Yang satu perawan, yang satu mandul. Tapi karena Allah itu kuasa, diberikan anak dua-duanya. Dengan cara Ya, baik. Allah mengutus malaikat memberitahu. Ya.
Tema kan aku kan Yesus dan Bapa itu kan ada dua. Bapa itu siapa? Katanya Tuhan Yesus. Ini Bapa itu keturunan Tuhan Abraham langit yang dan sudah berasal bumi. dari Allah. Matius Saya akan 11:25. bacakan nih saudara. Saya akan membacakan dulu biar kita masuk tentang Bapa ini. Kata Apa Yesus Bapak kepada itu? mereka, jikalau Siapa Allah Bapak itu? adalah Bapamu, dengar dulu saudara. Hmm. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kamu percaya Dia diutus. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Tanda tanya ini. Sebab kamu tidak mengenal, mendapatkan firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu. Ini bapaknya ada dua nih, Bapak Tuhan Yesus dan Bapak Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Gitu saudara. Ini bapak ada dua loh. Oke, udah. Jadi ayat yang kamu baca itu menandakan Yesus ini mau dibumbung rencana iblis. Makanya, jadi gini, masalah penyalipan itu kalau Islam berpihak ke Yesus bahwa dia itu tidak mati disalib. Tapi kalau Kristen, Wahyudi, Iblis bersepakat bahwa yang disalib itu Yesus. Nah, jadi kalian ya Kristen, Iblis, Wahyudi bersepakat bahwa Yesus ini orang terkutuk. Padahal ayat yang barusan kamu baca, kalau bapamu Abraham, seharusnya kamu menyayangi aku, bukan membunuh. Karena kalian ingin membunuh aku, berarti Iblislah bapakmu. Berarti yang menginginkan Yesus mati ini Iblis. Ya, bukan Tuhan. Kalau kemauan Tuhan apa? Dikasihi, inilah anakku yang kukasihi. Kan dikasihi tidak mungkin kan dibunuh kan? Berarti jelas ayat yang barusan kamu baca itu bahwa Yesus mau disalib itu bukan menebus dosa, tapi keinginan iblis. Kalau dipaksa menebus dosa, ya tebus dosa kepada iblis. Jangan kepada Tuhannya Yesus. Wong Tuhannya Yesus menginginkan Yesus ini disayangi, bukan untuk dibunuh. Itu. Jadi kalian ini berpihak kepada iblis. Ya, makanya kalian ini kebangkitan ini. Jikalau dia tidak mati, tidak ada kebangkitan. Siapa yang membangkitkan? Siapa yang membangkitkan dia? Yesus Kristus. Ini Ya, saya kuburan. tanya, yang membangkitkan Yesus apa? Ya, saya akan baca ya. Ini si lambe. Maka masuklah juga murid-murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Tanda tanya. Yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ini tentang kebangkitan. Nah, Yesus itu siapa yang membangkitkan Yesus? Yang membangkitkan Yesus adalah Roh Allah itu sendiri di dalam Di mana dia. datanya? Datanya di mana? Ya sabar ya, saya cari dulu ya. Ini Alkitab banyak ya. Oh, yang membangkitkan Roh. Oh, itu kamu Kisah Para Rasul 2:32 ya, bukan? Kisah Para Rasul 2:32, Kisah Para Rasul 3:15. Nah, di situ coba siapa yang membangkitkan? Ini kita lambungnya Yesus. Sabar. Ini ayatnya ini banyak sekali ya. Bukan di Yohanes saja, ada di Matius, Markus. Ya, Kristen tidak ada yang paham Bible. Kristen itu bingung itu ya. Ini kita buka dengan ayat. Kau hanya Ya, berbicara. coba kamu nanya ke saya tidak usah buka ayat Kau kayak ada data, kau hanya berbicara. Mana mau berbicara kan? Kisah Para Jika Rasul saya berbicara, 2:32 kau coba ya. aku bilang, kau cuma ya biasa, pelet. Kamu ya tak kasih tahu ayatnya, tapi kamu gak mau. Ini ada mulia sini saudara. Yang kerasukan Ini juga. tak kasih 4 ayat ya. Kisah Para Rasul 2:32, Kisah Para Rasul 3. Hanya sekali ayatnya di kisah para rasul. Kisah Di Para Rasul Matius di sebelah mana? 3:30. Roma Kau 10 bilang ayat Matius di sebelah 9. mana? Coba. Nah, coba. Ini tak kasih 5 ayat ya. Pertama, Kisah Para Kisah Rasul para rasul 2:32. aja yang kau hafal. Di Matius nggak hafal. Gimana Ya, kau? udah, silakan. Kamu mana datanya mana?
Kebangkitan Yesus lagi nih di Matius. Siapa yang membangkitkan Yesus? Di Yohanes. Yang membangkitkan siapa? Yang membangkitkan siapa? Yang membangkitkan Yesus Kristus adalah Roh Allah itu sendiri. Di mana datanya? Aku dan Bapa Di adalah mana satu. datanya? Inilah Roh Allah yang tidak bisa Di mati. mana saudara. datanya yang membangkitkan Yesus Roh Allah? Di mana? Dia bangkit sendiri. Di mana Dia punya datanya? Roh Kudus. Di mana datanya? Ya sabar, kau lihat ya. Kamu Lah, tak kasih 5, kamu tak kasih 5 data, tak mau. Saya Mau kasih mencari ini. sesuatu yang tidak ada. Gimana sih kamu ini? Yang tidak ada kamu cari, yang ada 5 kamu tidak mau. Yesus kuburnya. Kebangkitan Yesus saya baca ya. Setelah hari Sabat lewat Siapa yang membangkitkan inilah Yesus? fajar pada Woi, hari Yang pertama minggu membangkitkan itu. Yesus siapa? Tergila Maria Magdalena dan Maria yang lain. Maria ini ada dua nih. Pura-pura Dan kau kok. bilang Maria satu. Pura-pura ada denger ya. Menonggor kuburan itu, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab ada malaikat Tuhan turun dari langit dan kata ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar. Penjaga-penjaga yang menjaga kubur Yesus itu gentar, ketakutan, dan menjadi setiap orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab kamu tahu kamu mencari Yesus. Mencari Yesus ini. Sabar, kabur. Mencari Yesus Membangkitkan Yesus yang ya. disalib itu, yang mencari Yesus yang disalib itu. Ini mereka juga katakan, Gak dia nyambung. tidak ada di sini. Dia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Yang Sama membangkitkan seperti Yesus telah siapa? dikatakannya, Ini, marilah ini tak kasih ayat, lihatlah tak kasih ayat, tempat tak ini kasih ayat. terbaring. Aduh, kopok gimana? Coba baca kisah para Rasul 2:32 coba. Matius saja kau nggak percaya, gimana kau mau Tidak percaya ada di kisah para situ. rasul? Tidak ada keterangan bangkit sendiri atau dibangkitkan. Tidak ada. Kau baca, kau tidak tahu baca kan? Kau baca, ini kebangkitan atau kematian? Ya, siapa yang membangkitkan? Siapa yang membangkitkan? Makanya saya kalau baca jangan foto-foto. Ini Dikasih salah satu ayat dari yang jelas gak banyak mau? pakai data, banyak ngomong, capek gue. Dikasih ayat yang jelas. Tak menjelaskan. kasih 5 data. Nggak boleh. Itu. Kau itu seperti antikristus kau itu. Tak kasih 5 data jelas. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Nah, Ya, kisah baik. para Kita Rasul tunggu. 2:32. Saya tidak akan pakai Alkitab, tapi saya akan pakai Jalan Kristus, saudara. Saya tanya kau, di mana ayatnya tertulis bahwa Kristen yang dibenarkan dalam iman yaitu di dalam Kristus? Oke, saya akan pakai data bahwa Kristen ini menyesatkan ajaran Yesus. Ya, dia buka Google Markus, itu. Dia buka oke. Google. Ya, Markus kita- 12:29. Dia buka Hukum Google. yang Saya tahu kau kehidupannya AI. Gantian. Kalau Nah, saya ini pakai kehidupannya data rohani, semua ini. saudara. Pakai AI data semua ini. Gimana? Nggak mau gantian dia, nggak mau gantian. Kecuali kalau mau gantian diskusinya, ngomongnya nggak mau gantian, baru saya pertahankan. Kalau nggak mau gantian ngapain? Di atas mau ngapain? Mau adu congor, nyerocos? Ini ada Bang Indra. Bang Indra Muslim apa Kristen? Indra. Salam. Ya mual Muslim. Oh Muslim, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini Kai Muslim apa Kristen? Ya ada yang mau disampaikan Bang Indra. Mau bertanya sih karena ini mengganjal dalam pikiran saya. Anda mualaf? Sebelumnya kita sekeluarga Kristen. Oh iya. Lalu pada satu usia 3-4 tahun kalau nggak salah kita sekeluarga dibawa masuk Muslim oleh ayah. 2 tahun setelah Muslim ayah meninggal, terus kita tercerai-berai itu karena mama dipaksa lagi untuk masuk Kristen. Mama nggak mau, akhirnya dia kabur dari kampung merantau. Nah, alhamdulillah setelah sekian puluh tahun kita pisah, yang 6 bersaudara, akhirnya ketemu dan sekarang dari 6 bersaudara itu hanya 4 kami yang masih bertahan sebagai Muslim. 2 saudara saya yang lain itu sekarang masuk Kristen lagi. Yang jadi pertanyaan saya,
apakah dua saudara saya ini sudah digolongkan pada murtadin atau seperti apa? Dan kira-kira harus seperti apa yang bisa saya lakukan untuk kedua saudara saya ini, karena sudah berkali-kali saya mencoba untuk mengajak, tapi akhirnya kita kayak bertengkar, jadinya jadi ya sayanya stop gitu. Ya pertama kalau sudah pindah berarti yang murtad intinya ya. Yang kedua, ya pokoknya doakan saja. Misalnya diajak baik-baik malah bertengkar. Ya sudah, yang penting sudah berusaha lewat doa sudah. Doanya itu ya yang gampang bahasa Indonesia lah. Ya Allah berilah hidayah kepada saudara-saudaraku. Sebagaimana Engkau memberikan hidayah kepada aku ya Allah gitu. Ya usahanya cuma itu doang, udah doa. Dan tetap berbuat baik lah, jangan nggak usah kalau sekiranya bertengkar diingatkan ya nggak usah, pakai doa aja lah. Atau andaikan seneng dialog enak, suruh nonton Bang Juma gitu ketika dialog. Karena tidak akan bisa Kristen mengalahkan umat Islam itu kalau dialog pakai data itu udah nggak bisa memang, sangat nggak bisa. Ya, karena mereka ini di dalam ajaran inti saja sudah berbeda. Kalau Islam kan enak, segala sesuatu itu pakai data Al-Quran. Tuhan itu Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang esa, qul huwallahu ahad. Yang tidak bisa kita lihat, Al-An'am 103. Yang tidak serupa dengan apapun, Asyura ayat 11. Dialah pencipta langit dan bumi, Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Sembahlah Allah, An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Nabi Muhammad adalah seorang utusan dan penutup para nabi. Al-Ahzab ayat 40. Ya. Nah, Yesus kan sama. Yesus utusan untuk Sriwil Matius 15:24. Seorang nabi Markus 6 ayat 4. Penyampai firman Yohanes 7 ayat 17 ayat 8. Terus mentuhankan Allah satu-satunya Yohanes 17:3, Markus 12:29. Jadi tidak bisa dirubah ini data sudah. Terus mau dipaksa jadi Tuhan, tidak ada data. Ya, makanya satu-satunya, andaikan orang-orang Kristen ini nonton debat, contohnya apologet Bang Juma gitu, pasti mereka terbuka sendiri. Gitu. Kalau cuma dikasih tahu sulit. Langsung sering nonton debat itu. Nah kita kan pakai data. Iman itu bukan hanya imani saja. Harus sesuai, misalnya gini, saya mengikuti Nabi Muhammad, apa yang saya ikutin? Semuanya. Tentang ketuhanan, lengkap dalam Islam. Perintah lengkap. Kerjakanlah sholat, akimi sholat, torofaina harwa zulafa minal lail. Oh, berarti ada perintah sholat. Kami sholat, karena pengikut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Oh, perintah puasa. Kami puasa, karena ini perintah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Oh, perintah haji bagi yang mampu. Nah kalau jadi Islam itu tidak akan melakukan sesuatu yang tidak ada perintahnya, yang tidak ada data, tidak akan dilakukan. Baik tentang ketuhanan, tentang syariat, akidah, akhlak, perintah, larangan, semuanya ada datanya. Kalau mereka tentang ajaran inti loh, tidak ngerti mereka. Padahal Yesus mengatakan hukum yang terutama, dengarlah Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Masih aja ngomong 3, padahal ajaran inti itu. Gitu Bang. Jadi abang yang penting berdoa, usaha berdoa ya. Kalau bisa diajak ngomong baik-baik ya ngomong tidak masalah. Kalau sudah tidak bisa ya tetap berdoa saja. Iya. Gitu. Kadang sih pertikaiannya kayak kalau berkunjung ke rumah, tentu saya nggak akan mau makan gitu kan. Nah itu kadang itu pertikaian yang lebih sering gitu, maksudnya pertengkaran yang sering karena saya nggak mau makan di rumahnya. Kalaupun makan di rumahnya saya minta dibelikan nasi di luar gitu kan. Itu sih. Mantap. Ya makasih Pak Ustadz jawabannya. Jadi cuman itu yang bisa saya lakuin ya. Ya benar Bang, kalau bisa saudaranya yang itu suruh kesini aja, suruh diskusi di sini aja Bang. Ya
mudah-mudahan ada. Atau kalau nggak mau suruh nonton, kasih link-linknya Bang Juma itu, atau apologet Islam ya, kirimkan linknya. Ayo nonton debat bareng gitu. Sering, Ya, sering tapi Pak Ustadz hubungan saya abang sama kirim. mereka masih baik, Bang. Baik, Ya, kalau tapi baik mah udah maksudnya kirim aja link video-videonya, Bang. baik-baik aja, cuman kalau kayak saya disuruh untuk main ke rumahnya atau nginep itu, saya gimana caranya menghindar gitu, Iya, karena betul, saya setuju takut itu. menyakiti hatinya gitu. Bahkan Iya. kayak saya nggak mau minum air atau saya nggak mau minum makan di piring mereka gitu kan. Kalau saya ke sana, saya bawa aqua sendiri, misalkan beli aqua sendiri atau beli makan sendiri, itu kayak terkadang mereka tersinggung gitu. Itu aja sih. Ya, setuju, saya bagus itu, Bang. Lebih baik menghindari aja. Ke sana bisa setahun sekali atau 2 tahun sekali nggak apa-apa, silaturahmi. Kalau selain itu sih ya hubungannya baik-baik aja. Iya. Baik-baik aja. Kalau saya lebaran mereka ucapin, tapi kalau saya sih nggak mau ngucapin. Iya, jangan ngucapin. Masa abang ngucapin selamat hari raya Tuhan, kelahiran Tuhan gitu. Masa gitu, Bang? Nggak boleh itu. Suruh diskusi aja, Bang. Ajak ke sini, Bang, sekali-kali, Bang. Ya insya Allah mudah-mudahan nanti ada hidayah, bisa mereka saya ajak. Sering sih saya kasih link YouTube-nya Bang Zuma. Saya share aja, nggak tahu ditonton apa enggak. Iya, kalau bisa abang telepon suruh diskusi di sini. Ya, kakak saya nomor 2 dan adik saya paling kecil di bawah saya pas. Nah itu mereka balik memeluk agama Kristen. Baik, Pak Ustadz, terima kasih jawabannya. Saya izin turun. Iya, Makasih siap. Bang Host. Siap. Saya izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan teman-teman Aliteng yang mau diskusi ya, silakan naik ke atas. Temanya ini, aku dan Bapak adalah 2, kalau ditambahin 1 Roh Kudus jadi 3. Ayo, buat teman-teman yang ingin membela Yesus, silakan naik. Buat para pembela Yesus ya, silakan naik. Ini yang naik kebanyakan yang muslim semua, tolong dong. Kayaknya mereka udah pada nggak ada, moderator di ini aja, dicentangin aja. Soalnya agak nge-lag ini kalau berjajar gitu. Saya scroll-scrollnya berat, susah. Ini lah menak agak lo ngapain lu ah? Mau minta naik? Nggak usah naik. Ya lu. Ayo, God Army. Muslim apa Kristen God Army? God Army, si kembar. God Army, si kembar, Muslim apa Kristen? Wah, kayaknya kepijit. Banyak yang kepijit kayaknya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berbagi ilmu, terutama untuk memperkuat akidah Islam kita. Dengan penjelasan lugas Bang Juma, Ustaz Tata, ya kita sebagai muslim tentu ada hikmahnya dong, pasti itu. Terutama mengenai kisah-kisah para nabi. Di Islam itu, nabi itu sangat kita muliakan. Terus mengenal siapa sang pencipta itu. Yang paling sering dibahas adalah Nabi Isa alaihissalam. Beliau tadi, Ustaz Tata mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat ke sisi Allah dan akan kembali melaksanakan tugasnya dan akan diwafatkan dan dibangkitkan. Ya, tugas-tugasnya itu adalah akan seperti apa Ustaz? Mematahkan salib, membunuh babi dan seterusnya begitu. Dan tentu akan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi dia datang Ustaz ya, tidak membawa ajaran baru,
tapi menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya teman-teman ya, itu harus kita pahami. Inilah hikmahnya kalau kita berjamaah di sini. Fungsinya ada Ustadz di sini, ada Panglima Apologet Bang Juma, ada saya, ada Bunda Rama, ada Akang yang muka komal begitu. Top ya teman-teman ya. Nah sekiranya ada kata-kata hilap kata, biasalah dinamika diskusi, ya kita saling memaafkan. Kita tetap menjaga kok silaturahmi antar umat beragama ya, toleransi tentunya. Mantap. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami, tidak boleh saling mengganggu. Siapapun di luar sana mengganggu orang beribadah itu dilarang. Di samping melanggar undang-undang, ya melanggar juga ajaran Islam. Orang silakan pergi gereja, silakan bernatal 25 Desember. Umat Islam gak boleh mengganggunya, karena itu hak mereka. Itu hak iman saudara kita Kristen gitu. Itu sih teman-teman, semoga tercerahkan. Ya, kebenaran hanya milik Islam, yang salah cuma Kristen. Ini ada Cangek. Bang, open cam tapi nggak buka mute bang, nggak ngomong bang. On cam maksudnya apa ya? Dia on cam maksudnya apa? Nabi Isa alaihissalam datang yang kedua kali itu untuk apa Pak Ustadz? Sebagai apa dia? Ya pertama kata-kata membumbun B2. Maksudnya menyampaikan keharamannya. Karena ada orang ngaku-ngaku pengikut dia, tapi doyan B2. Padahal kan sangat dilarang. Kalau dalam Bible itu kan Imamat 11 ayat 7, Ulangan 14 ayat 8. Kalau dalam Al-Quran itu Al-An'am 145, An-Nahl ayat 115, Al-Ma'idah ayat 3, Al-Baqarah 173. Itulah haramnya B2. Nah makanya kenapa dia nanti membumbun, bukan membumbun cari gitu, enggak. Menyampaikan siapa orang-orang yang mengaku pengikut saya. Ngomong pengikut saya, tapi doyan B2, gak nyambung. Lalu mematakan salib, maksudnya apa? Ada orang mengaku pengikut dia, lalu membangga-banggakan salib, seakan-akan dia mati di salib, ajarannya tri. Maka dipatahkan itu menolak, saya tidak pernah mati di salib, dan ajaran saya tauhid. Gitu. Terus Ya, ini Hakman adalah gitu. Oke lanjut Kang. ya ini Lambena, lu Putra, lu kalau ngeyel kayak tadi, gua kick lagi Putra ya, gak usah ngeyel nih. Ya, saudaraku, jikalau dia Gak ada saudara-saudara lo, kalau mau diskusi nih temanya nih, aku dan Bapak dua. Aku dan Bapak dua itu dalam Alkitab menceritakan tentang Bapak iblis dan Bapak dari Tuhan Allah ya. Ada itu dalam Yohanes juga itu, kayaknya itu. Pak Lambe gini ya. Yesus itu manusia. Kalau Bapak itu manusia enggak? Kita modal berbicara atau kita modal buka ayat, saudara? Saya ulang kembali ya. Apakah Yesus manusia? Silakan jawab. Manusia. Baik. Apakah Bapak itu manusia? Bapak itu adalah Yesus, itu mempunyai Roh Kudus itu sang surga. Saya nanya kembali. Saya bahasa Indonesia nih. Apakah Bapak itu manusia? A. Manusia. B. Bukan. Bapak itu bisa adalah saya yang manusia, menjawab, Pak seperti Ustaz? Yesus diutus. Satu-satu dulu. Lambe dulu ya. Saya ulang nih. Satu-satu jangan diganggu lambenya. Pak Lambe, apakah Bapak itu manusia? A. Manusia. B. Bukan manusia. Kau tanya tentang roh atau tentang manusia? Saya ulang kembali. Apakah Bapak itu manusia? A. Manusia. B. Bukan manusia. Oke, saya yang bertanya, apakah Bapak itu manusia? B atau manusia? Hacim. Tanya di bawah Udah, aja. turun di bawah. Saya kalau nggak ngerti orang nggak ngerti bahasa Indonesia ya percuma gitu loh. Karena saya mau pakai bahasa Inggris, saya belum menguasai bahasa Inggris gitu. Nah ini siaga temanya ini, Iya. aku dan Bapak dua.
Lu kalau Ya, mau Mas. menjelaskan aku dan Bapak satu, jelasin di mana aku dan Bapak satu. Ya karena Bapak itu ya anaknya Yesus. Bapak anaknya Yesus ini makin longor ini. Mana ada Bapak itu anaknya Yesus? Aduh, Maksudnya Bapak itu Kapan Yesus ya beranak? anaknya itu Yesus. Bapak itu anaknya Yesus. Bukan. Anak Bapak itu Yesus. Oh, sini Kang, tunggu Kang. Bapak punya anak namanya Yesus, begitu? Iya. Baik. Anak beneran atau bukan anak beneran? Ya anak beneran lah. Baik. Anak kandung atau anak angkat? Anak kandung. Anak kandung. Berarti Bapak pernah mengandung? Ya enggak lah. Kan Tadi Bapak ini bilang anak kan kandung. Bapak iya. Bapak ini kan Kok enggak. kayak gini semua mereka ya? Ya ampun. Saya ulang Bapak kembali ini ya. kan enggak. Dengerin dulu. Ya. Ya, Bapak itu antara Yesus ini anak kandung atau bukan anak kandung? Anak kandung. Anak kandung. Berarti Bapak pernah mengandung. Kalau bicara tentang itu bicara tentang dunia. Kalau bicara tentang pencipta langit ini ya bicara dengan roh. Kan gitu. Pertanyaan saya ulang bahasa Indonesia. Apakah Bapak pernah mengandung? A. Pernah. B. Tidak. Tidak. Terus siapa yang pernah mengandung Yesus? Ya Ibu Maria. Oke. Jadi yang berhak mengatakan anak kandung Bapak atau Maria kepada Yesus? Iya karena Ibu Maria juga berhak karena dia itu orang baik. Oke. Jadi yang pernah mengandung Yesus adalah Ibu Maria. Ibu Maria. Ah, Jadi Yesus Ya. adalah anak kandung Ibu Maria, betul? Iya. Nah, terus Bapak kok lu bilang tadi Bapak juga pernah mengandung, gimana ceritanya? Ya dengan rohnya lah melahirkan Yesus dengan keajaibannya. Yang melahirkan Yesus Bapak atau Maria? Ya Maria lah yang melahirkan. Ya berarti bukan Bapak dong punya anak Yesus. Ya begini, Bapak menciptakan manusia Adam dan Hawa itu melalui apa? Bertanya dulu sama Bapak. Kita nggak ngomongin Adam, enggak. Kita ngomongin Iya. Yesus. Iya, begitu juga dia menciptakan Yesus ini, melahirkan Yesus ini. Kan Oh, gitu. berarti Yesus diciptakan. Iya, maksudnya Oh, Yesus diciptakan. Siapa yang menciptakan Yesus? Ya Bapak lah di surga. Bapak yang menciptakannya. Bapak yang menciptakan Yesus. Adam dan Hawa. Enggak, saya nggak ngomongin Adam Hawa, ngomongin Yesus. Jadi Bapak yang menciptakan Yesus, betul? Iya, awal Baik. Adam dan Baik, Hawa udah cukup. Dengerin, Iya. antara pencipta, Bapak pencipta, Yesus diciptakan. Ini satu atau dua? Ya satu lah. Bang Andi, saya Dalam keluar keimanan, 20 menit ya. dalam keimanan kepercayaan kami. Bentar, kepercayaan Bang. saya, Bang, itu kalau satu. bentar, Bang. Saya keluar 20 menit ya. Mau ada penting sebentar, tapi ini stay terus di sini. Jagain ya, Bang Andi. Siap. Jadi, ya oke Kang. Ada benar sama kok. Jadi antara Bapak dan Yesus, satu pencipta, satu diciptakan. Betul? Betul? Iya, kalau Oke. Bapak di surga nggak diciptakan, masuk akal enggak? Enggak. Yang pencipta itu Bapak, yang diciptakan Yesus. Betul? Iya, iya betul. Oke. Jadi satu pencipta, satu yang diciptakan. Betul? Iya betul. Nah, oke. Antara Bapak dan Yesus, dua atau satu? Satu. Beda dengan manusia. Gimana bahasa Indonesianya ini ya? Iya, satu karena satunya itu adalah Mm-mm. roh. Maksudnya dia menciptakan itu ya seperti menciptakan Adam dan Hawa. Dia Dengerin. Kenapa selalu lari ke Adam dan Hawa? Ini kita ngomongin Yesus. ya iya. Dengerin. Beda dengan manusia kita ini. loh. Sekarang Tinggal. dengerin. Dengerin. Jangan panjang-panjang. Iya, Bapak iya. yang
yang menciptakan Yesus tadi siapa? Ya Bapa yang menciptakan Adam dan Hawa. Tadi. Saya nggak ngomongin Adam Hawa, saya ngomongin Yesus. Iya, nanti berpikir Bapak entah Bapak yang lain, entah Bapak orang tua kan? Iya, jadi Lebih Bapak yang jelas. menciptakan, jadi Bapak yang menciptakan Yesus, betul? Iya. Betul. Yang menciptakan manusia pada umumnya siapa? Bapak Bapak. Baik, Bapak di surga. baik. Apakah pencipta dan ciptaan sama? Jawab. Kalau dalam keimanan saya, karena Yesus itu bukan manusia biasa. Saya ya nggak nanya satu. itu. Dengar Iya. pertanyaannya, apakah pencipta dan ciptaan sama? A sama, B beda. Sama. Sama, Dalam keimanan baik. saya. Ya udah Beda sama. beda dengan saya ya. Kalau saya yang diciptakan Saya Bapak nggak, di surga itu, saya tidak itu menerangkan saya jawab kamu. dua. Weh, saya tidak membahas kamu dan keluargamu. Kesampingkan kamu dan keluargamu ya. Kita nggak Iya. mau bawa keluargamu di sini. Oke? Jadi nggak Oke. usah bawa keluarga. Oke? Iya. Ya, maksudnya kan Yesus dengan macam manusia biasa beda lah. Apa bedanya Yesus dengan kamu? Bedanya saya dilahirkan dengan apa? Maksudnya sperma, ya kan? Atau mani. Tapi kalau Terus? Yesus bukan dilahirkan di situ dia. Dilahirkan Dilahirkan dengan kata-kata atau firman. Begitu. Oke. Apakah kamu pernah dikandung ibumu? Pernah. Pernah. Apakah Yesus pernah dikandung ibunya? Pernah. Berarti sama-sama Anda dan Yesus pernah dikandung, betul? Iya. Oke. Apakah Yesus pernah jadi bayi? Pernah. Apakah kamu pernah jadi bayi? Pernah. Oke. Apa bedanya bayi Yesus dengan kamu waktu kamu jadi bayi? Bayi Yesus lahirnya ajaib. Ya kan? Kalau lahir saya tidak. Karena saya itu mengandung dengan dosa. Kalau Yesus nggak mengandung dengan dosa. Saya belum berbicara perbuatannya loh. Ya, Ya. itulah perbedaannya dengan saya dengan Yesus. Bagus. Baik. Waktu kamu bayi, kamu udah bisa mencari makanan sendiri? Belum. Belum. Waktu Yesus bayi, apakah Yesus sudah bisa cari makanan sendiri? Ya, itulah yang kurang saya paham ya. Karena sejarahnya saya nggak apa. Maksudnya nggak ada saya di saat itu. Oke. Kalau secara akal, Iya. apakah bayi itu butuh perawatan ibunya atau dia sudah bisa mandiri? Kalau secara kemanusiaan sekarang, ya harus perawatan dari ibu. Kalau Perawatan Pak dari Jaka, saya ibu. nggak mengerti. Kamu tahu Yesus pernah yang disunat? aja. Kamu tahu Yesus pernah disunat umur 8 hari? Ya, kalau di Alkitab, ya. Kira-kira itu waktu disunat itu dia nyunat dirinya sendiri atau membutuhkan bantuan orang lain? Ya mungkin membutuhkan orang lain lah. Oke, berarti Yesus membutuhkan juga bantuan orang lain waktu dia bayi, betul? Iya, kalau secara apa ya? Nah, sekarang kita lanjut. Ya, Yesus pernah jadi bayi. Apakah Bapak di surga pernah jadi bayi? enggak. Oke. Nah, apakah Yesus dan Bapak itu sama atau beda? Ya sama lah, karena kepadanya diberi kuasa. Kan Saya dia kan ulang anak yang kembali. dikasih. Iya. Saya ulang. Apakah Yesus pernah jadi bayi? Iya, Oke, pernah. pernah. Apakah Bapak pernah jadi bayi? Tidak pernah. Satu pernah jadi bayi, satu tidak pernah jadi bayi. Apakah sama atau beda? Kalau secara pikiran manusia ya beda. Kalau secara Tapi pikiran kalau- monyet, kalau Iya. secara pikiran manusia beda. Oke. Iya. Nah, kalau secara pikiran monyet, Kalau pikiran secara keimanan, ya saya nggak nanya iman dulu. Saya nggak nanya iman Iya. dulu. Secara pikiran manusia beda, betul?
Iya, beda. Secara pikiran monyet beda atau sama? Coba wakili Kalau monyet. kalau monyet nggak ada berpikiran, itu Oke, binatang. pintar, pintar, Iya, pintar. tapi kalau Jadi, bicara tentang ntar keimanan, dulu, secara kesucian, pikiran manusia beda. iya, Oke, nah sekarang secara pikiran apa menganggap sama? secara pikiran, kesucian dan keimanan. Oke, jadi imanmu mengatakan sama, Iya, ya, tapi pikiranmu mengatakan beda. maksudnya beda. Oke, secara pikiran manusia, Yesus dan Bapa beda, betul? Iya, betul. Oke, tapi secara imanmu sama. Iya, betul. Oke, Betul. artinya pikiranmu dan imanmu berbeda pendapat, betul? Betul. Betul. Yang mana yang kau pegang? Akalmu atau imanmu? Ya, iman lah, karena itu yang menyelamatkan kita. Oke, jadi akalmu bertentangan, imanmu bertentangan dengan akalmu. Iya, kalau akal ya hanya di dunia ini. Oke, Begitu. berarti imanmu tidak masuk akal. Ya, gimana nggak masuk akal? Masuk akal lah, karena kepercayaan Oke. bahwa itu Saya ulang suci. kembali, saya ulang lagi, ini pelan-pelan ya. Iya, Ya, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. iya, Secara akal, Yesus dan Bapa beda, betul? betul. Betul. Secara imanmu, Yesus dan Bapa sama. Betul, betul sekali. Berarti imanmu tidak sesuai dengan akalmu, betul? Imanku tidak sesuai dengan akalku. Betul. Betul. Kesimpulannya imanmu tidak masuk akalmu, betul? Kalau akalku itu di dunia, kalau imanku itu di surga, di akhirat nanti. Ya terserah lu lah. Oke, boleh saya bertanya gantian dah, Pak Ustaz. Saya kasih aku jadi batuk dah. Jadi akalmu atau imanmu bertentangan dengan akalmu. Betul ya? Iya. Oke, Ya. gantian lah bertanya. Ya silakan silakan. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Ini berapa teman-teman berapa episode ini saya kejar ini akhirnya mengakui, tapi teman-teman kita semua di sini kita nggak boleh memberikan penilaian yang berlebihan. Nah, ini kan teman kita ini jujur, ya kita apresiasi. Itulah siapa sih namanya Bang Siaga ini. Artinya Iya, apa? iya. Akalnya berfungsi bahwa Iya. Yesus dan Bapa itu beda. Tapi imannya mengatakan sama. Artinya imannya tidak masuk akalnya kan gitu ya Pak Siaga ya? Iya, iya. Oke, terima kasih Bang kejujurannya. Iya, memang gitu dia. Oke, boleh saya bertanya gantian? Boleh Bang, silakan. Iya, saya amati dan saya perhatikan ini agama Kristen ini sama Muslim ini ada sesuatu yang disembunyikan tentang ke kitab-kitab ini, maksudnya ajaran ini, ya kan? Saya teringat di dalam Alkitab ada yang mengatakan sekali-kali engkau mengaku aku Kristus, tetapi di hatimu maksudnya yang mengaku-ngaku Kristus itu akan diusir, ya kan? Jadi saya tanya ini tentang di ajaran Muslim ini atau Muslim ini mengaku-ngaku Yesus itu Isa itu katanya tapi tidak menjalankan. Apakah itu namanya antikristus di dalam Alkitab itu? Dan kedua lagi pertanyaan Satu-satu saya. aja dulu, satu-satu dulu Bang. Iya. Coba Anda ulang lagi statement awal Anda ini terus ada isi pertanyaan coba. Iya, isi pertanyaan saya itu Al-Quran dengan kitab maksudnya agama Kristen ini Kok sama berubah? agama Islam. Gini, Gini, coba bernarasi lagi, gini Bang. Coba Anda bernarasi lagi, terus Anda simpulkan jadi pertanyaan, jangan berubah-berubah. Diperjelas, coba. Oke ya. Ini ada sesuatu yang sangat ganjil dan ditutup-tutupi ini, ya kan? Tentang kekristenan sama agama Islam. Tentang karena di dalam kitab-kitab ini berdua ini ada agak mirip-mirip sedikit.
Jadi kayak ada yang kayak ada sesuatu yang disembunyikan, kayak ada yang menyolong. Maksudnya entah mana yang sebenarnya Alkitab yang apa sebenarnya. Macam di kekristenan ada Yesus, ya kan? Di Al-Quran juga ada Isa, tapi sejarahnya enggak tentu entah kemana. Daun Apakah kemiri, daun talas, semakin kemari semakin nggak jelas. iya, maksudnya begini, ada sesuatu yang disembunyikan. Apa ini ngomong apa ini? Begini lah. Maksudnya di dalam ajaran ini ada sesuatu yang disembunyikan. Ya kan? Coba di bawah ada ahli bahasa nggak di bawah? Coba naik dong kalau ada ahli bahasa Iya. bantuin gua. Gua nggak paham nih. Begini Pak Ustadz, saya Iya, amati gimana? dan Saya bukan ustad, perhatikan. abang aja, abang. Saya bukan ustad. Oh iya, oke, begini Bang. Saya perhatikan agama ini, Kristen ini sama Islam ini, ajaran ini ada yang ditutupin ini. Ada salah satu oknum yang mencuri atau mengarang-arang Alkitab. Entah siapa di antara ini. Karena maksudnya agak ada mirip-mirip Ustad yang Tata sedih. paham nggak ini Ustad? Ustad, bantu saya berpikir Ustad. Iya, saya paham. Oke, ini ya. Mau paham ya? Silakan Ustad. Jadi Oke. masalah Isa dengan Yesus ini ada yang ditutup-tutupin. Kalau Islam tidak menutupin. Isa diutus untuk Seriwil, Ali Imran 49. Nabi Maryam 30. Penyampai firman Al-Maidah 46. Mentuhankan Allah Al-Zuhruf 64. Nah, ini kami tidak tutupin itu. Memang Isa itu utusan Allah, Nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Nah, sedangkan Kristen, sosok Yesus ini ditutup-tutupin. Ini saya baca datanya satu-satu. Di dalam Matius 2 ayat 6. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Seriwil. Nah, tapi yang Kristen di luar Seriwil ngaku-ngaku, nah berarti ditutup-tutupin. Kisah Para Rasul 13:23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Seriwil, yaitu Yesus. Nah, Kristen tidak masuk lagi. Matius 15:24 diutus untuk Seriwil. Kristen tidak masuk lagi. Yohanes 17:9 berdoa untuk Seriwil, bukan untuk dunia. Yesus berdoa. Terus di dalam terakhir Matius 19:28 yang dihakimi 12 suku Seriwil. Lagi-lagi Kristen tidak ikut-ikut. Ya, tidak ada, ya, tidak dianggap oleh Yesus. Nah, sehingga kalau Islam gak ada menutup-nutupi siapa itu Isa. Tapi kalau Kristen 100% menutupi ajarannya Yesus. Dia ngaku utusan, dijadikan Tuhan. Dia ngaku Nabi, dijadikan Tuhan. Tuhan yang benar Allah, malah Yesus yang dituhankan. Dia menerima firman. Menurut Kristen firman jadi manusia. Jadi ya Kristen ini merusak, menutupi ajaran Yesus. Gitu. 100%. Ya, begini ya Pak Ustadz ya. Saya ini makanya saya bisa bertanya seperti itu karena sejarahnya ada juga di ajaran Islam, ajaran Musa disebut-sebut entah seperti Abraham, entah apa. Di Kristen juga ada, tapi saya yakin dan percaya, ini amati pemikiran saya, kepercayaan Kristen sama Islam ini beda Tuhannya, nggak sama. Kalau saya pelajari ya, jadi ada apa dengan apa ini? Kedua ini, entah siapa yang menutupi ini, ya yang lebih tahu itulah macam di Kristen pendeta, macam di Islam ustadz. Maksudnya guru-guru yang mendalami apa inilah yang saya perhatikan ya, yang saya ambil poinnya Tuhannya memang beda. Walaupun ada yang bilang itu sama, itu bohong itu, tetap beda. Begitu Pak Ustadz. Oke, sudah saya tangkapin. Jadi memang Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Islam itu beda. Karena Tuhannya Islam ini sama seperti Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, Ismail, Yesus, Musa, ini sama. Ya.
Apa itu? Pertama, Tuhannya Islam itu Allah yang Esa, Qul huwallahu ahad. Berarti sama dengan Tuhannya Musa, Tuhan yang Esa. Ulangan 6 ayat 4. Berarti sama dengan Tuhannya Yesus, Allah yang Esa, Markus 12:29. Yang kalau Tuhannya Kristen 3, beda sendiri. Yang kedua, Tuhannya Musa ini tidak bisa dilihat, Keluaran 33:20. Tuhannya Yesus tidak bisa dilihat, Yohanes 5:37. Tuhannya Nabi Muhammad sama tidak bisa dilihat, la tudrikul absar, Al-An'am 103. Tuhannya Kristen bisa dilihat. Yang terakhir, Tuhannya Musa dan Yesus ini tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Sama seperti Tuhannya Islam. Laisa kamitslihi syai'. Asyura ayat 11 tidak bisa kelihatan. Tuhannya Kristen manusia yang bisa dilihat. Jadi Anda benar bahwa Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus beda. Kalau Tuhannya Yesus sama dengan Tuhannya Islam, sama dengan Tuhannya Abraham, Isa, Yakub, Musa. Nah, kalau Kristen pagan, Tuhan itu lebih dari satu, menjelma, bisa dilihat, gitu. Ya, jadi Kristen beda sendiri, bukan samawi, gitu. Oke, silakan. Oke, Pak Ustadz. Jadi saya ambil poinnya karena saya juga sudah banyak bertanya bahwa neraka itu pasti ada dan surga itu pasti. Inilah penghuninya ini nanti pasti ada salah satu, ya. Karena penghuni itu ya enggak sedikit, enggak. Harus banyak juga dia. Jadi ya salah satu ini pasti inilah salah satu nanti enggak Kristen yang masuk surga atau Kristen masuk neraka. Ya bisa juga ya Islam ke surga, ya bisa juga ke neraka penghuninya, kan gitu. Bisa juga itu karena pasti. Udah saya jawab. Udah saya Ya, jawab. Jadi Oke. penghuni surga itu antara Yesus dengan Islam sama. Dalam Islam, kunci surga masuk surga itu mentuhankan Allah. Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Kata Yesus, caranya masuk surga mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Kristen sendiri tidak punya surga, karena Kristen mentuhankan manusia. Sedangkan kata Yesus dan Nabi Muhammad harus mentuhankan Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Jadi orang yang mentuhankan Allah, surga tempatnya. Begitu juga kata Yesus, hidup yang kekal mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Ya. Jadi sama, Yesus masuk surga karena dia mentuhankan Tuhan yang Esa. Umat Islam masuk surga karena mentuhankan Tuhan yang Esa. Kristen neraka karena tidak punya Tuhan. Gitu. Menurut Yesus loh ini. Saya Ya, tambah boleh saya satu, bertanya? bentar Bang, Satu saya lagi. tambah satu dalil ya Ustadz. Matius 7 Bang, Matius 7, 21-23. Apa kata Yesus? Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir, yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, pada waktu itulah aku akan berkata, enyahlah kau daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Saudara Kristen, lanjut. Oke, boleh saya bertanya, Pak Ustadz? Aku panas kapir-kapir di bawah itu data. Dengar itu kau diusir. Oh, lanjut. Ini saya mau bertanya ini bahwa Pak Ustadz meyakini bahwa Yesus itu masuk surga, ya kan? Jadi pegangan macam saya lah Kristen ya. Yesus berkata bahwa tidak ada jalan selain aku menuju Bapa, ya kan? Jadi jalan satu-satunya Pak Ustadz. Begitu. Paham Pak Ustadz? Oke, sudah saya jawab. Jadi Ya. dalam Al-Quran dijelaskan Al-Anbiya ayat 25. Di sana dijelaskan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi yang aku utus, mereka aku perintahkan agar supaya memperkenalkan bahwa tiada Tuhan selain aku Allah. Jadi semua para nabi ini jalan karena Tuhan tidak mau turun ke dunia.
woi aku Tuhan woi, nggak ada. Karena samawi 2 Tawarikh 6:18 Tuhan tidak mau turun ke dunia sehingga pakai jalan. Siapa jalan itu? Sa Musa. Ya Tuhan, kamu saya utus. Apa tugas saya? Ajak mereka itu mengenal aku, satu-satunya Tuhan. Yang mereka percaya, berarti mereka selamat masuk surga. Akhirnya disampaikan oleh Musa. Dengar Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Maka Musa jalan satu-satunya di zamannya. Lalu di zamannya Yesus, Tuhan mengutus lagi. Yesus, ya Tuhan, kamu saya utus. Apa tugas saya? Kenalkan bahwa Tuhan itu aku Allah. Dan kamu ngaku utusanku. Yang percaya mereka masuk surga. Disampaikan oleh Yesus. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu kan untuk Sriwil semua. Lalu Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ya Tuhan, kamu saya utus kepada siapa? Ke seluruh dunia, seluruh alam. Al-Furqan ayat 1. Apa tugas saya? Sama seperti nabi-nabi yang lain. Kenalkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, aku, dan kamu ngaku utusanku. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi semua para nabi itu jalan. Andai kan tidak ada nabi, ya kita tidak kenal Tuhan. Coba nanya ke Islam. Islam, kamu tahu Tuhan itu siapa? Allah. Dari siapa kamu tahunya? Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad jalan. Begitu juga di zamannya Yesus. Sama. Yesus ini jalan. Ya karena dia yang memperkenalkan bahwa Tuhan itu Allah. Gitu loh. Nah kalau kamu enggak, malah jalan dituhankan. Ya maksudnya gini loh. Tidak akan sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Maksudnya apa? Kalau ingin kenal Tuhan yang benar melalui utusannya. Seperti Musa, Nabi Muhammad, Yesus. Nah kalau kamu malah jalan yang kamu tuhankan. Ibaratkan gini loh. Ada orang mau pergi ke presiden. Mau masuk langsung, ya gak bisa. Apa kata Sapam? Tahan dulu, tunggu. Mau kemana? Mau ketemu Bapak Prabowo. Oh gak bisa, kamu harus melalui aku. Ini bukan rumahmu, ini presiden. Gak bisa langsung ketemu, ayo saya antar. Nah berarti Sapam ini pengantar dia menghadap presiden. Nah bukan Sapam ini presiden. Kalau kamu enggak udah tahu jalan yang menyampaikan ke Allah, malah ini yang kamu tuhankan. Ibaratkan siapa yang Tuhan? Yesus. Bukan dia jalan. Ibaratkan ada orang ketemu presiden lalu ditanya setelah itu, mana presiden? Itu di depan rumahnya. Loh itu kan Sapam. Nah ini kan dia jalan ke presiden. Jadi kalian ini salah. Jalan dijadikan presiden. Gitu loh. Nggak ngerti kalian itu. Iya, oke. Boleh sedikit lagi ya Pak Ustadz ya. Ini saya tahu ya, baru saya tahu juga ya, dan masuk di akal saya itu Nabi Muhammad itu apakah nabi atau bukan? Ya. Kalau Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu utusannya Allah dan penutup para nabi. dia nabi. Lah iya. Terus, Al-Ahzab iya, 40. begini Pak Ustadz ya, dia nabi itu bukan dari kecil. Itu Wah, dari Yesus umur iya, 30 bukan dari kecil Yesus. dari umur Emangnya 40. menurut kamu Yesus ini nabi dari kecil? Nabi itu bang, jadi nabi setelah dia menerima wahyu. Kapan Yesus menerima wahyu? Iya kan, Lukas Yesus. 3, tunggu dulu. Lukas 3:23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Jadi umur 30 tahun jadi nabi dia. Emangnya nabi ada dari baru lahir, oe saya nabi gitu. Nabi itu ketika dia menerima wahyu. Nah Yesus ketika umur 30 jadi nabi dia. Ya, kalau tentang Yesus Pak Ustadz, saya itu mengatakan dia itu bahwa apa sejak dia apa udah disalibkan, bahwa saya anggap dia itu, kalau keyakinan saya ya, pengetahuan saya ya. Jadi saya percaya itu lagi bahwa Yesus itu adalah benar, maksudnya suci dia, karena dia dari lahir itu ya udah mulai dari keajaiban. Ya, maksudnya keilahian, maksudnya ya penuh dengan apa? Tapi beda dengan Kristen itu imani saja, Kristen itu imani saja, tidak punya data kalian itu. nggak punya data gimana? Kan yang mau saya tanya tadi.
Coba Kak, kalau saya kan setiap ngomong kan pakai data. Mau Quran, mau Bible, data. Nah kalau kamu dari tadi, mana datanya? Coba, setiap ngomong diawali dengan data dulu, coba. Ya, tapi itulah tadi itu Pak. Memang saya orang yang nggak mendalami, tapi hanya memperhatikan aja di media sosial ini. Jadi ya mungkin banyak juga yang pintar-pintar tentang keagamaan ini. Ya, jadi saya pahami di situ, Pak Ustadz. Ah, ah. Jadi makanya saya tadi itu jangan kita sampai salah jalan lah. Karena kalau salah Ya jalan Kristen kita itu ya, salah jalan, Kristen itu. Nggak ngerti Tuhan yang benar, nggak ngerti siapa itu Yesus, nggak tahu jalannya ke surga, itu Kristen. ya. Oke lah Pak Ustadz. Jadi ya mungkin hanya itu aja Pak Ustadz. Jadi saya itu hanya karena Pak Ustadz lebih tahu kan, makanya saya bertanya tadi. Baru, lanjut. Jadi boleh bertanya lagi tentang apa tadi Pak Ustadz? Boleh nanti kalau Gurunda udah aktif baru. Saya ini ngisi waktu karena tadi Gurunda lagi ibadah. Oh, jadi begini Pak Ustadz. Biar gak sepi. Itu gara-gara apa itu? Memang saya penasaran juga tentang Nabi Muhammad Pak Ustadz. Apa betul dia baru diangkat jadi nabi itu 40 tahun? Iya Itunya benar. ya. Iya benar. Kalau Yesus 30 tahun. Kok bisa dikatakan dia apa itu? Karena setahu saya banyak juga yang tokoh-tokoh agama yang mengatakan bahwa sebelum apa itu dia apa itu kan beda agamanya lagi. Beda agama apa ini? Kan Pak Ustadz? Apanya beda? Nabi Maksudnya Muhammad itu ya Tuhannya ya Allah. Sebelum jadi nabi ya Allah Tuhannya. jadi kalau masalah nabi ini menjamin kita atau apa? Gimana itu Pak Ustadz? Para nabi itu cuma menyampaikan. Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tugasku hanya menyampaikan. Kalau kamu percaya ya selamat. Kalau tidak percaya ya tidak selamat. Kalau Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga yang mau. Maksudnya mau gimana? Beriman. Oh, Nabi Muhammad ini utusannya Allah. Apa yang disampaikan harus saya ikutin. Yesus juga sama. Tugasku hanya menyampaikan. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka percaya, selamat. Tidak percaya, ya tidak selamat. Percaya kepada apa? Bahwa Tuhan itu Allah. Itulah ajaran inti. Ya, hukum yang terutama. Dengar asriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, itu ajaran Yesus. Yang percaya, ya selamat. Nabi Muhammad, la ilaha illallah. Yang percaya, selamat. Itu. Jadi para nabi itu hanya menyampaikan keselamatan gitu loh. Tapi begini Pak Ustadz, gimana tentang macam saya ini nanti Pak Ustadz ya? Percaya juga dengan Neraka. Enggak begini Pak Ustadz. Coba dulu secara apa Pak Ustadz ya? Ini saya ini kan 3 yang saya percaya ini. Saya percaya juga dengan Bapa di surga. Saya juga percaya dengan Yesus. Saya juga percaya dengan Roh Kudus. Gimana itu Pak Ustadz? Oke. Sekarang gini ya. Walaupun saya percaya kepada Yesus, Tuhannya Yesus, cuma percayanya saya ini pakai data. Yesus kamu siapa? Utusan untuk Sriwil, Matius 15:24, Nabi, Markus 6:4. Terus Tuhan yang benar siapa, Sus? Allah Bapa, Matius 11:25. Di mana? Di langit, Matius 18:19. Ada berapa Tuhan itu? 1, Markus 12:29. Oh, jadi kamu utusan? Iya. Kamu Nabi? Iya. Tuhan yang benar Allah? Iya. Nah, pakai data kita kan. Kalau kamu kan enggak. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Enggak ada data. Iya begini Pak Ustadz, macam saya ini kan Yesus mengajarkan kalau berdoa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi kami itu, macam saya itulah kan sebagai Kristen, saya itu berdoa tetap mengucapkan itu. Jadi apakah salah itu atau gimana itu Pak? Salah. Intinya kamu memposisikan Yesus sebagai Tuhan itu salah. Tapi begini, dia mengajarin doa Bapa kami itu. Ya, Bapa kami yang ada. Kan Tuhannya, kan Bapak itu Tuhannya. Sama seperti Nabi Muhammad.
Tuhan itu kan Allah. Maka Nabi Muhammad menyuruh kita berdoa kepada Allah. Sama seperti Yesus. Allah Bapa itu kan Tuhannya. Maka dia memerintahkan supaya berdoa. Ya, Lukas 6 ayat 12. Semalaman Yesus pergi untuk berdoa kepada Allah. Nah itu, Yesus tadi berdoa. Tapi kalau saya Pak Ustaz, kalau saya percaya tentang Bapa juga Yesus juga Roh Kudus, apakah salah tuh? Salah, kan tidak ada datanya. Kalian Ya, tapi ketiga-tiganya dituhankan, itu salahnya. di dalam keimanan ya macam saya ya saya yakinin itu semua. Bapa di surga Walaupun ya ya, saya. kalau cuma modal yakin ada orang menyembah pohon beringin, menurut dia benar. Tapi tidak punya data, tidak punya bukti, kepercayaan doang. Sedangkan iman yang benar itu harus melalui utusan Tuhan. Kayak Islam melalui Nabi Muhammad. Di zamannya Yesus melalui Yesus. Di zamannya Musa melalui Musa. Kalau bukan lewat para nabi, berarti pagan, kepercayaan doang. Tidak ada data. Nah itulah Kristen. Ya. Aduh. Oke lah Pak Ustaz. Aduh. Jadi boleh saya bertanya ini Pak Ustaz satu lagi ini. Iya. Kenapa? Siaga, kenapa lu ketawa? Iya karena ini maksudnya itu di ajaran Islam itu iblis ini bentuknya macam apa sih ciri-cirinya? Ya, iblis itu gaib dalam Seperti Islam. kau, ketawa kalau disampaikan kebenaran kayak kau. Jangan, Itu jangan. bagian yang gaib. Sesuatu yang memang Allah ciptakan, manusia tidak bisa melihatnya. Begitu juga jin, mereka dah sama, udah diberi dunia lain oleh Allah. Begini kita Pak Ustaz. Kan iblis itu nanti yang menyiksa kita ke neraka kan? Kalau memang neraka tempat kita kan? Atau Iya, bagaimana? memang tugasnya iblis itu mengajak manusia ke neraka. Kalau tugasnya Nabi mengajak ke surga. Makanya Nabi ini semua ajarannya sama, tauhid. Sedangkan iblis pinginnya manusia ini menyekutukan Allah. Tuhan itu 2, 3, 4. Nah itu iblis, itu ajaran iblis. Ini salah Ketawa satu lagi. masuk neraka kita ini Pak Ustaz ya. Ketawa melulu sih lu. Oke lah Pak Ustaz, mungkin hanya itu aja Pak Ustaz. Ya, terima kasih lah. Terima Ya kasih. mungkin. Oke, saya dalamin lagi lah tentang Intinya bro, ilmu. Siaga, iblis Ya. itu mempengaruhi manusia melanggar perintah Tuhan. Kata Tuhan, contoh nih, contoh dengerin satu-satu. Contoh, Tuhan melarang babi itu haram. Iblis mengatakan hajar, hajar. Tuhan berkata minuman keras itu haram. Iblis mengatakan sikat, sikat. Perintah Tuhan begini, hanya ada satu Tuhan yang disembah. Iblis mengatakan, buatkan Tuhan baru, hajar. Nah, kira-kira begitu, iblis itu mempengaruhi manusia untuk melanggar perintah Tuhan. Begitu kira-kira. Ya, oke lah. Ketawa lagi dong, ketawa lagi dong. Oke Pak Ustadz, oke, terima kasih. Karena saya juga penasaran tentang apa ini. Karena ini salah-salah sedikit, ya itulah. Jadi ya harus didalami terus lah. Macam saya ini harus saya dalami terus. Karena saya pikir-pikir selama ini beragama ini salah-salah sedikit ya itulah tempatnya. Kalau nggak surga ya neraka. Begitu. Tapi siaga, izin Ustadz Bang Handi. Iya. Tapi siaga, kalau kau mengikuti perkataan Yesus di Bibelmu itu, ya pasti kau mustahil jadi Kristen. Ikuti saja kata-kata Yesus ya, kalau kau belajar. Gitu Bang. Iya, apa kata-kata Yesus yang saya tidak ikuti? Ya, Yohanes 17:3 toh, hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Ya tentu surga toh. Berharap semua orang mau hidup kekal. Yohanes Iya. 17:2, bentar. Yohanes 17:2 apa kata Yesus? Aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka. Ini pun Bani Israel ya, tapi oke, Anda mengaku pengikut Yesus. Pengakuan ya. Iya.
Kata Yesus, aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka yang engkau berikan kepadaku. Yesus menjanjikan hidup kekal. Kemudian dia lanjut, Yohanes 17:3. Inilah hidup kekal itu. Yesus jelaskan mengenai hidup kekal. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kalau kau ikuti itu cuma satu, bukan dua apalagi tiga. Mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Kalau kita baca kisah para rasul 3:13, apa kata di situ? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub Tuhan telah Abraham, Tuhan memuliakan Abraham. hambanya, yaitu Yesus. Yesus hamba, utusan. Yang satu-satunya Tuhan yang benar itu yaitu Bapa atau Allah, atau kalian plesetkan Allah. Itu kalau kau ikuti itu mustahil kau jadi Kristen, Bang. Silakan lanjut. Iya, boleh saya jawab ya. Sebenarnya saya ini bertanya tadi itu, poinnya saya sudah saya tangkap. Sebenarnya saya itu sudah selamat sebenarnya pasti karena orang Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa Yesus itu masuk surga, benar. Keimanan saya yaitu percaya dengan Yesus. Kalau percaya dengan Allah Bapa di surga, ya saya juga percaya. Jadi saya itu udah nggak ragu lagi kecuali Sekarang kalau gini Pak Yesusnya Siaga, benar. kepercayaanmu sekarang ini Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan? Dengar ya, pahami Jangan dulu, dengar ya, Pak. jawablah. Iya, saya jawab. Dengar Kepercayaanmu ya, coba. sekarang ini, dengarkan. Kepercayaanmu sekarang ini, Yesus itu A Tuhan, B utusan Tuhan. Ya, saya jawab ya. Coba Bapak pahami nanti ya omongan perkataan saya ya, walaupun nggak tepat tapi masuk poinnya. Begini, saya itu percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Saya percaya dalam Tuhan itu dalam keimanan saya. Saya juga percaya dia bahwa utusan karena sesuai dengan Alkitab. Saya juga Gimana ceritanya dia Tuhan juga, dia utusan Tuhan juga, gimana ceritanya? saya sudah dengar dulu, Bapak pahami. Saya itu percaya dia itu Tuhan, itu dalam keimanan saya sama dia. Karena saya juga percaya dengan Allah Bapa itu Tuhan, Tuhan Tapi satu-satunya. Yesus berkata, sesuai data yang tadi, dia utusan Tuhan. Kau percaya atau tidak? Maksudnya, gimana? Ya datanya jelas, Yesus berbagai macam data mengklaim dirinya utusan Tuhan. Iya, betul. Saya juga percaya itu. Saya percaya dia diutus itu karena ya bisa jadi karena mungkin umat manusia tidak melihat Tuhan yang satu-satu itu makanya diutus. Kecuali kalau Yesus itu dilahirkan itu entah ada bapaknya. Jadi kesimpulannya, Yesus utusan Tuhan atau Tuhan? Saya percaya semua itu. Tuhan juga saya percaya dan utusan juga saya percaya. Iya. Bagaimana mungkin utusan Tuhan adalah Tuhan? Aduh, itu kan saya sudah bilang tadi itu. Saya menghargai dia itu dan mengimani dia itu, makanya saya anggap dia itu Tuhan. Nggak ada masalah. Makanya saya bilang, Bapak itu, makanya saya bilang tadi itu, ya Bapak itu Tuhan. Tuhanmu ada berapa? Yang saya percayakan itu sebenarnya Tuhan saya itu dua. Tapi kalau Tuhannya Roh dua. Kudus itu ya tadi ngomong kayak Tuhannya dua. Iya Terus maksudnya memang Tuhannya begini. Iya, saya tidak bisa meniadakan itu Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Tidak, karena kalau memang dia saya tidak ada berarti iman saya enggak. Ya, udah nggak usah panjang bro. Udah, kamu udah jawab Tuhanmu dua ya cukup udah. Paham kan? Paham saya tadi kamu ngomong Tuhanmu dua. Paham Jadi kita. poinnya kita ini berbicara ini saya sudah tahu bahwa saya itu poinnya adalah posisi aman. Poinnya adalah Tuhanmu adalah dua kan gitu. Posisi aman. Iya, begini. Siapa sih ketawa lagi? Begini, Bang. Posisi saya itu ya otomatis aman. Bilang aman. Matius 7 yang memanggil Yesus Tuhan, ya Matius 7:23. Yesus yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Yesus akan mengusir kalian. Enyahlah kamu daripadaku. Engkau sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu. Bagaimana kok aman? Baca itu Matius 7:21-23. Yang memanggil Yesus Tuhan siapa?
begini Bu, saya ini Jangan bilang orang awam, begini, jadi yang memanggil saya Yesus itu Tuhan nggak pernah, siapa? saya itu tidak pernah melakukan seperti yang Ibu katakan itu. Enggak, yang Yang saya memanggil percaya Yesus ini, Tuhan. Bang, begini, kau saya menyebut ini kena Yesus Tuhan. kedua-duanya ini Bu. Kau memanggil Yesus Tuhan. Iya, Bapak juga Ah, Tuhan. Matius 7 Itu udah benar itu. Matius 7 datanya di situ, kau akan diusir sama Yesus. Enyahlah kau daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Itu nanti resikomu, kau tidak aman. Ngapain kau bilang aman? Ya begini memanggil Bu, Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Itu pendeta-pendeta itu sama kalian. Pokoknya intinya, poinnya di situ karisteng yang memanggil Yesus Tuhan. Kau akan diusir. Nyahlah kau daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Tuh baca tuh Matius 7. Udah 21 benar sampai mah. 23. Udah diakui Tuhannya dua, mau dia apa lagi? Kita nggak boleh maksa orang kok. Kan dia bilang Iya. aman dia. Kita Biarin kasih aja tahu lah kau dia. nggak aman, kau diusir. begini, orang Ibu kan mengakui bahwa Yesus itu benar ke surga. Ya, otomatis kalau dia berarti yang percaya Siapa yang sama bilang dia ya. Yesus ke surga? Yesus itu di langit. Nggak ada yang bilang Yesus ke surga. Oh, ya Siapa tapi yang itu bilang? kan di Isa Al-Masih itu kan mengaku itu bahwa dia Kenapa dia orang ke suci. Melebar lagi kan? Dia yang Kan melebar. begitu. Udah, udah mau maghrib nih. Kesimpulannya Tuhanmu dua ya. Iya, dalam keimanan saya memang gitu. Apa? Coba ulang, coba ulang. Coba diulang. Tuhanmu berapa? Bapa di surga itu Tuhan, Tuhan itu Tuhan satu-satunya yang pertama. Ya, Terus? Tuhan yang kedua Tuhan Yesus Kristus. Jumlahnya berapa itu Tuhanmu? Ada berapa? Dua. Dua cukup, udah. Udah cukup. Biar selamat saya, jangan hanya satu, karena kalau hanya satu juga, ya. udah lah. Udah Romo, jangan Berarti ada terlalu ini. serius anak kayak gini. Ada Jangan terlalu Tuhan serius. cadangannya. Ya tahu aja. Ya gimana? Ya gimana lagi ya, namanya cari selamat juga. Ya udah, silakan. Mau kedua-duanya. Silakan nanti habis ini Anda berpikir kok bisa ada Tuhan dua gitu loh ya. Nanti kok berpikir lawan dirimu sendiri nanti. Saya Ya, tidak diskusi bisa sama berpikir dirimu lagi gitu. itu. Begini Bang, saya tidak bisa berpikir lagi itu bahwa kenapa kau bisa dua, enggak. Saya tahu itu bahwa Tuhan yang satu-satunya itu adalah Allah Bapa. Dia mengutus anaknya. Ibaratnya anaknya itu berarti ibaratnya seperti dia. Tidak mungkin anaknya itu seperti iblis, enggak mungkin. Ya, anaknya itu ya diutus ya seperti Yesus itu, orang suci, orang yang benar. Saya ikuti juga. Gimana lagi saya? Ya Berarti udah, saya terserah ini- lu lah. Udah, Berarti saya Tuhanmu di dua zona, udah cukup. di zona aman. Udah ambil zona aman aja, Tuhanmu dua. Ya udah. Zona aman ya. Kalau saya Iya iya, pikir ya ambillah, zona aman. ambillah. Yang Oke. penting kau bahagia bro, nggak apa-apa. Ya begitulah. Emang ya Jadi, teman-teman ya. Berarti memang dia bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Gurunda, monitor. Mungkin mau menyadarkan si Gulo ini. Intinya Yesus itu